Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Kerajaan Sriwijaya akan menjelaskan beberapa hal tentang Kerajaan Sriwijaya. Saya Putri Karindra, nomor absen 24, bersama teman-teman saya yakni Muhammad Hafiz Hidayatullah Ar-Rasyid, nomor absen 20, Salwa Cantika Nadia Putri, absen 27, Silvina Amelia, absen 30, Tiras Olivia Sabati, absen 32, Zahwa Malika Putri, absen 34, dan yang terakhir Zulia Kurviantri, absen 36. Disimak ya teman-teman. Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya ialah sebuah kerajaan maritim yang sangat kuat pada masanya. Pusat kerajaan ini terletak kurang lebih di sekitar Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan ini mulai berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Di masa jayanya, wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya mencapai daerah Pulau Jawa bagian barat, Kalimantan Barat, Bangka, Belitung, Singapura, Malaysia, bahkan hingga Tanah Gentingkra yang merupakan kawasan strategis jalur perdagangan Cina-India. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat agama Buddha Mahayana di seluruh wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya, agama Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya juga dikenal sebagai Kerajaan Bahari, tetapi dikenal juga sebagai salah satu pusat penyebaran agama Buddha. Karena itulah banyak dikunjungi oleh para biksu dari mancanegara. Karena hubungan dengan kerajaan lain pula, Kerajaan Sriwijaya memiliki kelompok masyarakat beragama lain seperti Hindu, Tantris, dan Islam. Sumber tertulis dan arca-arca yang ditemukan mengindikasi bahwa agama Buddha yang berkembang di Sriwijaya bermazhab Mahayana. Akan tetapi, para biksu bukan saja mempelajari agama Buddha Mahayana saja, melainkan agama Buddha dari mazhab lain seperti Buddha Vajrayana dan Buddha Hinayana. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Pada awalnya, penduduk Sriwijaya hidup dengan bertani. Tetapi, karena letak Sriwijaya yang strategis, yaitu berada di tepi Sungai Musi dan dekat pantai, mengakibatkan perdagangan menjadi berkembang, kemudian menjadi mata pencaharian yang pokok. Para pedagang Cina yang akan ke India singgah dahulu di Kerajaan Sriwijaya. Begitu juga dengan pedagang India yang akan ke Cina, dan mereka mulai melakukan bongkar muat barang dagangan di Sriwijaya. Adanya Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan juga mengakibatkan kemakmuran bagi para rakyat dan kerajaan, karena kapal yang singgah harus membayar pajak. Dalam perdagangan, Kerajaan Sriwijaya mengekspor gading, kulit, dan beberapa jenis binatang liar. Sedangkan barang impornya antara lain beras, rempah-rempah, kayu manis, emas, kemenyan, dan lain-lain. Karena perkembangan perdagangannya, Kerajaan Sriwijaya membentuk armada angkatan laut untuk memperkuat kedudukannya sebagai kerajaan maritim dan untuk mengawasi perairan di Nusantara. Sosial Kerajaan Sriwijaya. Masyarakat di Kerajaan Sriwijaya berbaur dengan para pedagang dari luar. Karena itu, wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Kemungkinan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno. Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang. Kerajaan Sriwijaya menjadikan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi para pedagang di Kerajaan Sriwijaya. Sejak saat itu, bahasa Melayu digunakan secara luas oleh rakyat yang tinggal di pesisir pantai di wilayah Nusantara. Budaya asing, khususnya dari India, berkembang di wilayah Sriwijaya. Contohnya penggunaan nama-nama khas India dan pengaruh Hindu-Buddha yang semakin menyebar menyeluruh, baik masyarakat maupun di dalam kerajaan. Ising, orang Cina yang pernah singgah di Kerajaan Sriwijaya, juga menjelaskan bahwa banyak pendeta dari luar yang berdatangan untuk berguru atau belajar bahasa Sanskerta dan mempelajari kitab suci agama Buddha. Selanjutnya, pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya bisa dikatakan bersifat metropolis karena masih mengandalkan tradisi diplomasi.
Dalam sistem pemerintahan, Kerajaan Sriwijaya menggunakan sistem monarki, yaitu kekuasaan tertinggi di Kerajaan Sriwijaya dipegang oleh raja. Untuk menjadi raja, ada 3 persyaratan, yaitu 1. Samraj, artinya berdaulat atas rakyatnya. Yang kedua, Indratam, artinya memerintah seperti Dewa Indra yang selalu memberikan kesejahteraan pada rakyatnya. Yang ketiga, Eka Catra. Eka berarti 1 dan Catra berarti payung. Kata ini bermakna mampu memayungi atau melindungi seluruh rakyatnya. Beberapa raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Sriwijaya, diantaranya yaitu Raja Dapuntahyang Sri Jayanasa, yang mulai memimpin sejak tahun 638 Masehi. Prasasti Kedukan Bukit dan Talang Tuo banyak menyebut tentang Dapuntahyang. Pada abad ke-7, Raja pertama Sriwijaya ini melakukan ekspansi dan berhasil menguasai Tulang Bawang Lampung, Kedah, Pulau Bangka, Jambi, Tanah Gentingkra, Kerajaan Kalingga, dan Mataram kuno. Raja Samaratungga yang mulai memerintah tahun 792 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia lebih fokus pada penguatan kekuasaan di Jawa. Samaratungga membangun Candi Borobudur di Jawa Tengah dan selesai pada tahun 825 Masehi. Raja Balaputra Dewa yang memimpin sejak tahun 856 Masehi. Raja Balaputra Dewa anak dari Raja Samaratungga dari Wangsa Sailendra. Di bawah kepemimpinannya, Sriwijaya berhasil menjadi kerajaan maritim yang hebat. Wilayah kekuasaannya mencapai daerah Pulau Jawa, Kalimantan, Bangka, Belitung, Malaysia, Singapura, hingga Thailand Selatan dan Kamboja. Kerajaan Sriwijaya juga menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur utama perdagangan dari India ke Cina maupun sebaliknya. Saat itu, Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Raja Balaputra Dewa juga menjalin hubungan yang erat dengan Kerajaan Benggala dari India yang saat itu dipimpin oleh Raja Dewapala Dewa. Raja Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran di bawah kepemimpinannya dikarenakan oleh serangan dari Kerajaan Cholamandala di India. Raja Sanggrama sempat ditawan saat serangan tersebut, namun kembali dibebaskan setelahnya. Prasasti 1. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Tatang dekat Palembang. Prasasti ini berangkat tahun 605 Saka atau 683 Masehi. Isinya menerangkan bahwa seorang bernama Dapuntahyang mengadakan perjalanan suci atau Sidayatra dengan menggunakan perahu. Ia berangkat dari Minangkabau dengan membawa tentara 20.000 personel. 2. Prasasti Talang Tuo ditemukan di sebelah barat kota Palembang di daerah Talang Tuo. Prasasti ini berangkat tahun 606 Saka atau 684 Masehi. Isinya menyebutkan tentang pembangunan sebuah taman yang disebut Sri Kshetra. Taman ini dibuat oleh Dapuntahyang Sri Jayanaga. 3. Prasasti Telaga Batu ditemukan di Palembang. Prasasti ini tidak berangkat tahun. Isinya terutama tentang kutukan-kutukan yang menakutkan bagi mereka yang berbuat kejahatan. 4. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka. Berangkat tahun 608 Saka atau 656 Masehi. Isinya terutama permintaan kepada para dewa untuk menjaga kedatuan Sriwijaya dan menghukum setiap orang yang bermaksud jahat. 5. Prasasti Karangbrahi ditemukan di Jambi. Berangkat tahun 608 Saka atau 686 Masehi. Isi dari prasasti ini sama dengan prasasti Kota Kapur, yakni permintaan kepada para dewa untuk menjaga kedatuan Sriwijaya dan menghukum setiap orang yang bermaksud jahat. Dan yang terakhir atau yang kelima, yakni berdiri dan runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Berdiri. Kerajaan Sriwijaya lahir pada abad ke-7 Masehi dengan pendirinya yang bernama Dapuntahyang Sri Jayanasa.
Prasasti Kedukan Bukit tahun 682 Masehi menyebutkan nama Dapunta Hyang, dan Prasasti Talang Tuo tahun 684 Masehi memperjelasnya menjadi Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Kedua prasasti ini adalah penjelasan tertua mengenai seseorang yang dianggap sebagai raja atau pemimpin Sriwijaya. Sri Jayanasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti kepada Maharaja Sriwijaya. Peristiwa ini terjadi pada waktu yang kurang lebih bersamaan dengan runtuhnya Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat dan Kerajaan Holing atau Kalingga di Jawa Tengah, yang bisa saja terjadi karena serangan yang dilancarkan oleh Sriwijaya. Letak pasti kerajaan ini masih banyak diperdebatkan. Pendapat yang cukup populer adalah yang dikemukakan oleh G. Chodes pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Runtuh. Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak abad ke-11. Berawal dari serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Raja Rajendra Choladewa dari Kerajaan Kola yang berhasil menawan salah satu Raja Sriwijaya. Dikutip dari buku sejarah karya Nana Supriyatna pada abad ke-13, salah satu kerajaan taklukan Sriwijaya, yakni Kerajaan Melayu, berhasil dikuasai Singosari, kerajaan dari Jawa yang dipimpin oleh Kartanegara. Melalui ekspedisi Pamalayu, Kartanegara berhasil menjalin hubungan baik dengan Kerajaan Melayu. Sementara itu, Kerajaan Sriwijaya mulai lemah dan tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah negara taklukannya menjalin hubungan dengan negara saingan di Jawa. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh Kerajaan Sukodaya dari Thailand di bawah Raja Kham Heng. Wilayah Sriwijaya di semenanjung Malaysia berhasil direbut sehingga Selat Malaka bisa dikontrol. Pada akhir abad ke-14, Sriwijaya benar-benar runtuh akibat serangan Kerajaan Majapahit dari Jawa. Sekian dari kami. Bila ada yang mau ditanyakan, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.